Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai teens, kembali lagi di dalam acara TFC bersama saya Francisco Kenji, dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan pada Kamis 17 Juli 2025 dengan judul renungan kita Makan Secukupnya, yang diambil dari Markus 6 ayat 35 sampai 44. Tapi sebelum kita memulai perenungan akan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mohon tuntunan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengundang kami ke dalam persekutuan cinta kasih dengan Roh Kudus. Terima kasih atas berkat Tuhan, di mana kami boleh ada hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan, karena Tuhan yang boleh berkuasa atas kami, sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini, Kamis 17 Juli 2025, diberi judul Makan Secukupnya. Dari Markus 6 ayat 35 sampai 44 dengan ayat nasnya dari ayat 43. Berbunyi demikian. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Nah, teens, sebuah konten yang disebut mukbang membuat banyak orang melihat kembali makanan sebagai hal yang menarik hati. Kalau misalnya kita nonton video-video mukbang, kadang kelihatan makanannya itu kayak menarik banget untuk kita makan. Enak-enak banget. Nah, pembuat video atau yang dikenal dengan mukbanger, kita melihatnya menyantap beragam makanan, baik makanan cepat saji, makanan tradisional, maupun makanan-makanan yang mewah. Foto-foto makanan yang tersaji juga disajikan dengan begitu cantik. Ini juga menjadi konten populer yang sering dibagikan. Saat ini keberadaan restoran terkenal yang menjual makanan dengan paket all you can eat membuat orang banyak berlomba-lomba untuk menghabiskan makanan enak sebanyak-banyaknya. Yang penting kita makan semua, kita makan sebanyak-banyaknya. Banyak orang datang dan memuaskan diri dengan makanan-makanan mahal yang dianggap murah. Karena kita udah bayar, ya udah kita makan aja semuanya. Sampai kadang dengan sistem all you can eat ini, kita malah jadi lupa diri. Kita malah menghabis-habiskan makanan, kita ngambil yang banyak, tapi kadang kita sendiri nggak makan sampai habis semua makanan itu. Kita ngambil terlalu banyak dan akibatnya seringkali makanan itu udah jadi kayak nggak berharga lagi. Kita tidak lagi mensyukuri makanan, sehingga makanan yang kita ambil begitu banyaknya tadi menjadi terbuang, menjadi sia-sia begitu saja. Kadang ketika ada sisa, bahkan kadang ketika kita merasa sudah penuh banget, bisa aja kita muntahkan kembali. Teens, anggapan bahwa semakin banyak makan semakin menguntungkan seperti yang kita tahu dalam sistem all you can eat ini, sebenarnya ternyata tidak mencerminkan loh sikap syukur kita terhadap makanan dari Tuhan. Makanan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dapat menjadi inspirasi kita untuk memandang makanan sebagai berkat dari Tuhan yang harus kita maknai dengan penuh ucapan syukur. Dalam kisah tersebut, setelah makan hingga kenyang dan berbagi dengan banyak orang di sekitarnya,
5.000 orang yang makan bersama-sama 5 roti dan 2 ikan ini justru menyisakan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul. Teens, makan secukupnya itu perlu menjadi cara hidup kita sehari-hari. Kita menikmati, kita mensyukuri berkat Tuhan yang telah kita terima bersama-sama. Orang yang rakus tidak akan menemukan sukacita saat menikmati berkat dari Tuhan itu. Orang yang rakus akan sangat sulit untuk mengucap syukur. Menjaga diri untuk mengambil makanan secukupnya juga merupakan cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tuhan memberikan berkat makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka dari itu marilah kita sama-sama mensyukuri, kita menikmati berkat Tuhan secukupnya. Maka kita akan menemukan cara Tuhan mengajar kita, cara Tuhan menuntun kita untuk menjaga diri, menjaga hidup kita, dan juga mensyukuri. Kita menikmati setiap berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan kepada kita. Jadi, jangan lupa untuk berkata cukup, kita mengambil secukupnya, jangan sampai kita menyia-nyiakan berkat Tuhan, dan bahkan kita kehilangan makna dari berkat itu. Sekian perenungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama merespon renungan Tuhan dengan kita bersatu di dalam doa. Kita minta tuntunan Tuhan untuk membantu kita menjalani hidup-hidup kita, untuk makan secukupnya, menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang senantiasa mengundang kami ke dalam persekutuan cinta kasih dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang masih boleh kami terima hingga pada saat ini. Kami masih boleh Tuhan berikan kecukupan untuk kebutuhan sehari-hari kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan, pimpinan dari Tuhan, sehingga kami boleh untuk menikmati, kami boleh mensyukuri setiap berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Dan kami tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan, kami tidak menganggap berkat Tuhan itu sebagai murahan. Kami menikmati, kami boleh mensyukuri setiap berkat Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini, teens. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani kehidupan kita.